Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Septriani dengan NIM A1C222023, di mana di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai penyelesaian program linier dengan fungsi tujuan maksimasi menggunakan metode simplex. Untuk videonya, silakan disimak. Baik, sini terdapat contoh soal, itu diketahui maksimumnya Z sama dengan 40x1 ditambah 50x2. Untuk batasan-batasannya yaitu x1 ditambah 2x2 kecil dari sama dengan 40, 4x1 ditambah 3x2 kecil dari sama dengan 120, dimana x1-nya x1, x2 itu lebih besar dari sama dengan 0. Yang pertama, kita ubah ini menjadi bentuk umum. Kita ubah, dimana maksimumnya jadi menjadi Z dikurang 40 x1 dikurang 50 x2 ditambah 0 x1 tambah 0 x2 sama dengan 0. Dengan batasan-batasannya x1 ditambah 2x2 sama dengan 40, 4x1 ditambah 3x2 kecil dari sama dengan 220, dimana x1, x2 besar dari sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua, kita membuat tablo yang pertama. Selanjutnya kita buat tablo yang pertama, yaitu seperti ini: Z, X1, X2, X1, X2, RHS. Di sini B0, B1, B2. Dimana Z-nya itu 1, X1-nya negatif 40, X2-nya negatif 50, X1-nya 0, X2-nya 0. Ini Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 2, S1-nya 1, ini 0, X1-nya 4, X2-nya 3, S1-nya 0, S2-nya 1. RHS-nya ini 40, di sini 20. Maksimalnya karena masih ada yang bernilai negatif. Untuk maksimumnya jika masih ada baris yang negatif, maka tabel tersebut belum optimal. Selanjutnya kita langkah ketiga. Langkah ketiganya itu menentukan kolom kunci dengan memilih unsur baris 0 yang nilainya paling negatif. Yaitu yang ini X2 kan negatif 50, ini yang paling negatif. Ini
kunci ditambah itu kolom rasionya. Kita tentukan kolom kuncinya itu memiliki unsur baris 0 yang memiliki nilai paling negatif. Di sini yang nilai paling negatif yaitu negatif 50 ini. Jadi ini merupakan nilai kolom kunci atau pivotnya. Ini nih. Merupakan selanjutnya kolom kunci ini kita bagi ke RHS untuk mencari rasionya, itu 40 dibagi 2 sama dengan 20 dibagi 3 itu ini 120 dibagi 3 yaitu 40. Selanjutnya kita pilih yang rasionya yang paling kecil yaitu 20. Ini merupakan garis pivotnya, itu yang B1 ini. Jadi garis pivotnya yang ini. Ini merupakan garis pivot. Ini kan tadi karena masih ada negatif, kita ubah unsur kunci menjadi satu dan lainnya menjadi 0, dimana kita menggunakan operasi baris dasar atau operasi baris elementer, yaitu 01-nya yaitu B0 nya itu B0 ditambah 50 dikali B1. Nah, untuk B1 nya itu B1 1/2 dikali B1. Untuk B2 nya itu 1/3 B2 dikurang B1. Didapat tablo 2 nya menjadi Z X1 X2 S1 S2 RHS SIU menjadi 1 negatif 15 0 25 0 1000. B1 nya setengah kali B1 itu setengah kali 0 yaitu 0. 1 dikali setengah dikali B1 nya 1 yaitu setengah. 2 setengah dikali 2 yaitu 1. 1 dikali setengah yaitu setengah. 0 40 itu 20. Selanjutnya untuk B2 nya itu
1/3 kali B2 itu 0 kurang B1 0. Ini 5/6 0 1/2 negatif 1/2 negatif 1/6. Di sini rasionya berarti 20, kolom kuncinya yang tadi 20 dikali 1/2 itu 40. Ini 20 per 5/6 yaitu 24. Oke, selanjutnya karena tabel 2 ini belum optimal karena masih terdapat nilai yang bernilai negatif. Jadi kita gunakan cara sebelumnya. Kita buat lagi. Karena jadi kita buat sebelumnya. Z 1 X2 1 X2 benar 1 B1 B2. Ini Z. Nah, ini tadi garis yang tadi kita ubah menjadi garis pivotnya X1, ini X1. Ini tetap. Karena masih nilai negatif, jadi ini merupakan garis pivot. Ini yang paling kecil yang ini. Kita gunakan operasi baris dasar tadi seperti tadi. B0 tambah 12 B2 B1 1/2 B2 B2 nya 5/6 B3 B2. X1 X2 S1 S2 S Sio B0 1 B2 Z X1 1 B0 Dapatnya 1 0 0 16 min 3 ini tidak perlu lagi. 001 16/20 1/10 010 negatif 6/10 6/30 di sini 24. Maka dapat diperoleh
nilai optimalnya itu Z sama dengan 1360, X2 sama dengan 8, dan X1 sama dengan 24. Baik, di sini setelah ada datanya telah di copy tadi, yaitu Z max-nya yaitu 40 X1 ditambah 50 X2, di mana subjeknya yang pertama yaitu X1 ditambah 2 X2 kecil dari sama dengan 40. Yang kedua 4X1 ditambah 3X2 kecil dari sama dengan 120, di mana X1 nya lebih besar sama dengan 0 dan X2 nya lebih besar sama dengan 0, diakhiri dengan N. Selanjutnya kita klik bagian ini, akan muncul seperti ini. Kita klik yes dan selanjutnya close. Kita klik. Sini telah ada hasilnya. Itu objeknya tadi sama, yaitu 1360, dan X1 nya yaitu 24 dan X2 nya 8. Nah, jadi dapat disimpulkan cara manual dengan cara menggunakan aplikasi Lindo menghasilkan hasil yang sama. Jadi hasilnya yaitu tadi Z maksimalnya yaitu 1360 dan X1 nya 24 dan X2 nya yaitu 8. Baiklah, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.